Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Siapakah yang dimaksud dengan hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan adalah pribadi yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Hamba Tuhan adalah pelayan yang mengerti setiap maksud dan tujuan Tuhan di tengah perjalanan hidup umat pilihannya. Di dalam kitab Perjanjian Lama berbicara tentang hamba Tuhan menyangkut pengharapan akan hadirnya seorang Mesias Juru Selamat. Dia adalah Yesus Kristus yang telah dinubuatkan pada masa Perjanjian Lama mengalami puncak penggenapan di dalam Perjanjian Baru seturut pengharapan Mesias. Dia mendirikan bait Allah yang sejati, yaitu tubuhnya sendiri dan jemaat anggota tubuhnya. Lihat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Awal perikop di Jumat Agung ini menegaskan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggalkan, disanjung, dan dimuliakan. Ayat 13 merupakan penegasan tentang Yesus Sang Mesias, hamba Allah itu. Dia sendiri yang melakukan kehendak Allah dengan sempurna sampai dia ditinggalkan. Nubuatan dalam Perjanjian Lama telah digenapi dalam Perjanjian Baru. Filipi 2 ayat 9. Bandingkan Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 8 ayat 1. Selanjutnya terbuka peristiwa di mana banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat 14. Pernyataan ini melukiskan penganiayaan Yesus oleh orang Yahudi dan tentara Roma pada saat penghakiman dan penyalibannya. Mazmur 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Matius 26 ayat 67. Itu via dolorosa, jalan menuju sengsara yang harus ditempuh lewat berbagai rupa penderitaan untuk menyelamatkan dunia dan manusia. Demikian kehadiran dan pengorbanannya membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Dengan kata lain, kehadiran hamba Tuhan yang berani menempuh jalan penderitaan adalah hal pasti. Itu tidak boleh ditawar-tawar.
sebagai peristiwa kasih serta bukti kesungguhan Tuhan menyelamatkan umat manusia dan dunia ini di dalam Kristus Yesus. Mesias yang telah lama dinantikan itu, bagaimana kita menerimanya? Marilah sejenak kita merenungkan pernyataan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Tuhan menyertai kita.